Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Majelis Taklim Nurul Huda di masjid yang kita cintai, juga Masjid Nurul Huda. Tak lupa, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memakmurkan masjid, sekaligus belajar bersama mengenai petunjuk wahyu ilahi, di mana petunjuk itu adalah untuk kita selaku manusia dan juga untuk kita selaku insan yang bertakwa, di mana di dalam kita mempelajari petunjuk tidak lepas dari waktu ke waktu, dan di situ kita telah pelajari beberapa judul tema yang semuanya adalah ada korelasi dan sambung menyambung tema satu dengan yang lain. Jadi di dalam Al-Quran kita disuruh mentadabur per ayat, sebagaimana surat 38 ayat 29. Kita supaya mentadabur per ayat, kemudian per ayat itu kita korelasikan, kita rangkaikan sehingga membentuk suatu pemahaman. Yang pemahaman itu sesuai dengan tema yang kita pelajari, sehingga kita akan mengerti apa itu tentang yang kita pelajari, temanya itu apa. Kalau temanya tentang kitab, tentang Al-Quran, ya Al-Quran itu akan menjelaskan. Kalau temanya tentang akhlak, ya akhlak itu akan menjelaskan. Semuanya ada petunjuk di dalam Al-Quran itu. Maka untuk motivasi kita, sebelum kita teruskan, namun malam hari ini memang temanya saya selani. Kemarin kan ada pertanyaan itu ya, nanti biar kita kapal dulu. Namun sebelumnya kita menjawab, kita lihat dulu keterangan seberapa jauh ayat Al-Quran itu ya. Bapak Ibu tolong dibuka surah 39 ayat 27-28. Surah Az-Zumar surah ke-39 ayatnya 27 dan 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalil la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh kami contohkan, kami perumpamakan untuk manusia di dalam Al-Quran dari setiap perumpamaan, min kulli masal, la'allahum, agar mereka yatadzakkarun, mereka memikirkan atau mereka mendapat peringatan. Ya. Ayat ini dimulai dengan walaqad, dan sungguh. Dan sungguh-sungguh itu hanya sungguhnya dua, karena lamnya lam takkid, qadnya artinya juga takkid. Jadi dan sungguh-sungguh. Darabna, kami contohkan, atau kami misalkan, kalau berikan perumpamaan, dicontohkan untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Ayatnya bunyinya linnasi ya. Kalau linasu tidak ada, linasa juga ada, karena li adalah huruf jer, mengkasrohkan isim di depannya. Kalau ada li, ada ala, mesti
nasnya mesti si. Linnasi. Fi di dalam hadal Quran, ini Al-Quran yang Bapak Ibu ada itu yang 30 juz itu. Mingkuli, min dari kuli tiap-tiap masalin perumpamaan. Kita diberikan banyak perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita memikirkan, supaya kita dapat peringatan. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang memberikan permisalan-permisalan. Contohnya permisalan tentang Allah membikin nyamuk bahkan yang lebih kecil. Itu surah Al-Baqarah. Daraballahu bihadza masalan. Ada yang tentang Korea, tentang dusun yang tadinya orangnya beriman kemudian kafir kemudian dihanguskan, itu juga permisalan. Kemudian membuat nyamuk yang kecil, dari nyamuk yang kecil atau yang lebih kecil itu orang yang beriman mengatakan ini adalah kehendak Allah, tapi orang kafir malah maitu. Banyak yang disesatkan karena perumpamaan-perumpamaan itu karena dia tidak mau berpikir. Jadi misal perumpamaan. Kemudian ada perumpamaan lagi tentang resonansi umpamanya. Di dalam surah 14 surat Ibrahim ayat 25-26 itu juga permisalan pohon yang akarnya menjulur ke bawah, kemudian buahnya ke atas, tumbuhannya bagus, itu kalimat yang thayyibah, semuanya demikian. Ucapan-ucapan yang baik kita itu seperti itu, berbuah tiap saat. Tapi yang jelek, kalimat yang jelek itu ya tumbuh di tempat yang tandus, tidak. Ini permisalan umpamanya. Banyak lagi permisalan. Belum nanti kalau kita lihat tentang kedahsyatan Al-Quran, ya. Maka di dalam ayat berikutnya, ayat 28-nya, Qur'anan Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Ghaira di iwajil la'allahum yattaqun. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebengkokan. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa atau menginsafi. Jadi dalam Al-Quran tidak ada kesalahan, tidak ada kebengkokan. Ya. Kalaupun ada orang yang belajar Al-Quran kok ada kesalahan, itu memahaminya yang kurang tepat ataupun pemahamannya yang salah. Tapi kalau Al-Quran itu benar, maka Allah sudah menganjurkan supaya kita mentadabbur ayat per ayat. Nabi pun mengatakan, balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya ayat. Itu maksudnya bukan selama hidup kita harus menyampaikan satu ayat tok saja, tidak. Tiap hari satu ayat yang berhubungan nanti akan. Itu bukan begitu, bukan wah selama hidup sampaikan satu ayat saja. Kalau kita sudah demikian, belum nanti ayat-ayat yang lain bahwa Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan. Tapi kadang orang itu kalau disampaikan Al-Quran malah ragu-ragu. Nek liyane Al-Quran malah percaya, wis ora usah disaring, ora usah dianu, langsung percaya gitu aja. Itu memang kesalahan. Kesalahan siapa ya? Kesalahan manusia itu sendiri. Maka Nabi kan yang diikuti pun Al-Quran. Kita kalau kilas balik ke surat Al-An'am ayat 153 itu, wa anna hadza sirati mustaqima fatabi'u, bahwa ini Al-Quran adalah siratul mustaqimku, tuntunanku yang tegak, jalanku yang lurus. Fatabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tatabi'u subula, maka jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum ansabilhi, kamu akan cerai-berai dari jalannya itu. Dalikum wasakum bi, yang demikian itu kami wasiatkan untuk kamu la'alakum
yatakun, lalakum tatakun, agar kamu bertakwa. Ini surat Al-An'am 153. Jadi Al-Qur'an ini Shiratal Mustaqim, ya. Jadi kalau ditanya Shiratal Mustaqim apa Al-Qur'an? Ini ayat yang dulu yang menyampaikan lisan Nabi Muhammad. Bukan Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Terangan dari mana? Al-Qur'an. Maka kita kalau bisa, ya, namanya kan di sini Shiratal Mustaqimah fatabi'u. Al-Qur'an itu jalan yang lurus, Pak. Kalau saya gambarkan sekali lagi, kalau jalan itu lurus, cepat sampai, Pak. Maka Al-Qur'an itu kalau belajar Al-Qur'an harusnya itu memahami satu bab tentang akhirat. Kalau lewat fatabi'u, jalan yang lurus ini cepat sampai dan betul-betul paham, mengerti, oh nanti mati demikian, setelah mati demikian, Jakarta demikian, akan tahu. Tapi kalau jalan-jalan yang lainnya dipelajari, nanti akan belok-belok tidak ketemu-ketemu. Dan itu kebenaran belum pasti, tapi kalau Al-Qur'an kebenarannya pasti, seperti itu tadi, tidak ada kesalahan, tidak ada wajah. Jadi jangan, maka Nabi Shiratal Mustaqimah, jalanku yang lurus, tuntun aku yang tegak, ya, jalan yang lurus ini. Maka di dalam surat 39 ayat 28 tadi, Bapak Al-Qur'an tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan. Dan banyak permasalahan supaya kamu itu berpikirkan. Maka nanti sesuai dengan pertanyaan kemarin, ya, kita biar mat dulu, nanti jawabannya ini Al-Qur'an juga. Sudah dibaca ini ayat 4 ini. Kemarin ngambil ayat tentang kafir, minta maaf, minta apa? Itu ya. Tapi kita lihat dulu, kenapa Allah itu memberikan gambaran dalam Al-Qur'an, Bu. Sebelum kita lihat tentang orang kafir ini, ya, yang kita mungkin minta ampun bagaimana. Kalau jangan baca surah di sini 2 ayat 6 sampai 9, ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kau beri peringatan ataupun tidak kamu beri peringatan, ya. La yu'min, tidak akan beriman karena sudah apa? Sudah mengingkari. Kemudian ayat terusnya khatamallahu ala qulubihim, karena di dalam hatinya sudah dikunci oleh Allah, ditutup oleh Allah. Wa ala samihim, dan pendengarannya, bukan telinganya, Pak. Kalau telinganya berlubang, tapi pendengarannya sudah khotama. Ya, khotamahum ala qulubi. Oh, anunya dulu, apa? Hatinya, kolbunya dulu. Kolbunya sudah ditutup. Wa ala samihim, dan pendengarannya. Wa ala absorihim, dan pemandangannya. Bukan ainun, bukan mata, tapi pemandangan. Absor yang ditutup. Ya. Jadi khotamahum ala qulubihim wa ala samihim wa ala absorihim gisawatun, dengan segel. Walahum adzabun alim, dan mereka itu mendapat siksa yang pedih. Kemudian kenapa nanti hubungannya orang kafir nanti tentang memintakan ampun, ya. Kita lihat dulu ayat-ayat yang masih berhubungan dengan itu. Mungkin Bapak Ibu sudah dipersiapkan itu ayat-ayat itu. Yang 9, surah 9 ayat 84 dulu. Ini sudah tampilkan tapi kecil masnya. Bunyi ayatnya, wala tusolli ala ahadim minhum, dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan mereka, dari mereka, mata abada, seorang yang mati di antara mereka abada selamanya. Walatakum, dan janganlah kamu berdiri ala kubri, di atas kuburnya. Innahum, karena sungguhnya mereka kafaru, telah ingkar billahi, kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Wa matu wahum fasikun,
dan mereka telah mati dan mereka fasik. Ini yang surah 984. Jangan sekali-kali kita mensolatkan orang yang kafir. Jelas ya ayatnya ya. Sekarang mohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun, intas takfir lahum, ya, ataupun kamu memohonkan ampun sab'ina marotan 70 kali, falan yakfirallahu lahum, namun Allah sekali-sekali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Dzalika bi'annahum, sebab yang diman itu karena mereka kafaru billahi wa rusuli, karena mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak menunjuki kepada orang-orang yang fasik. Ini aja jelas sekali Pak. Seandainya ada orang kafir kok kita nekat memintakan ampun, ini sudah dibal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mbok nganti ping 70 namanya. Allah tidak akan memberikan ampun. Ya. Maka kalau kita gambarkan demikian, kita analogikan sebetulnya. Ibarat kita manusia ini HP Pak. Ya, kita manusia ini HP. Kemudian kartunya yang kecil ini adalah jiwa kita. Ini kita, ini jiwa kita. Kemudian pulsanya, ya, pulsa di sini adalah iman dan takwa itu. Nah, kalau orang yang beriman, Pak, Bu, itu ibaratnya pulsanya itu berisi dan bisa digunakan HP itu. Nah, tapi kalau orang yang kafir ini ada HP, ada kartu, tidak ada pulsanya, bahkan sudah masa tenggangnya habis, sudah di pusatnya sana sudah di apa? Sudah direktol, sudah dihapus. Lah ini walaupun nomornya masih 08 sekian, penjangan kirim SMS ya tidak sampai. Karena tidak, ini teknologi manusia saja. Mau kamu penjenengan nanti SMS ping 70 ya, itu 70 ya enggak sampai, kembali lagi di peskol juga enggak sampai. Tapi kalau sudah ada pulsanya, sama-sama beriman, walaupun masih masa tenggang Pak, belum disebutnya, tapi kalau ada SMS masih masuk, didoakan. Sebagaimana kita disuruh berdoa di surah 47 ayat 19. Kalau berdoa itu jangan untuk sendiri, tapi juga kaum muslimin ya. Karena apa? Karena menurut surat 49 ayat 10 bahwa innamal mu'minina ikhwatun, sebenarnya orang mukmin itu bersaudara. Maka kalau berdoa suruh orang mukmin yang lain didoakan. Lah, kalau kita mendoakan, setiap saat kita itu dapat kiriman doa, Pak. Kalau pulsanya ada. Seluruh jagat raya ini mendoakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, maka kalau berdoa ya mukmin dulu, jangan muslim dulu. Jadi Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, baru wal muslimina wal muslimat. Itu. Maka kalau HP penjenengan ada kartunya kemudian diisi pulsa, pulsanya iman dan takwa, itu doa itu otomatis. Ada orang salat assalamualaikum, ya kita orang mukmin masuk itu. Lah saat sekretariat ini berdoa untuk orang mukmin semua, Pak. Bahkan nanti malaikat pun kalau surat 40 itu mendoakan kita orang yang beriman itu supaya dapat kiriman doanya itu bukan hanya dari manusia, termasuk dari malaikat.
Syaratnya itu pulsanya ada itu tadi. Tapi walaupun kalau tidak ada pulsanya ya sudah. Maka di dalam Al-Qur'an ada istilah-istilah ya. Hati manusia itu ada istilah rijis atau kotor. Ini harus dibersihkan. Terus ada istilahnya berpenyakit. Hati yang berpenyakit harus diobati, syifa dalam Al-Quran ya, diobati. Kemudian ada istilah Al-Quran, hati yang tertutup tadi, tertutup ini harus dibuka. Lah yang membuka siapa? Ya orang itu sendiri. Maka kalau hati ada kotoran harus dibersihkan. Caranya membersihkan, tobat, tidak akan mengulangi kesalahan, kemudian akan menambah keimanan terus, amal solehnya yang banyak, karena innal hasanata yudhibna sayi'ah, bahwa kebaikan itu akan menghapuskan yang jelek. Dan kalau berpenyakit, ini sebagaimana di dalam surat 17 ayat 82 dan surat 10 ayat 57, ini kan ada penyakit dalaman. Ini obatnya juga Al-Quran. Namanya hati sanubari, ada penyakit diobati Al-Quran. Kalau orang itu belajar Al-Quran punya penyakit kejiwaan, punya penyakit hati nurani, kok belajar Al-Quran sedikit-sedikit, kemudian lama-lama akan diproses Allah, dibimbing Allah, dia akan menjadi sembuh ya. Wa nunazzilu minal Qur'ana ma huwa syifa, bahwa kami menurunkan Al-Quran adalah untuk syifa, obat. Kalau tertutup ya, seperti tadi khotamah Allah tadi, karena dia menutup diri, kemudian menjadi kafir. Kalau mau membuka, ya, ada ayat pemutihan 39, 53, 54. Sebelum terlambat, tobatlah, bukalah hati kita. Nanti akan semua dihapus dosanya, kemudian akan menjadi orang yang beriman. Ini diantara dalam Al-Quran yang kita pelajari nanti. Kenapa di sini kok orang kafir kita mendoakan sampai 70 kali pun tidak bisa Allah mengabulkan, dan kita juga dilarang mensolatkan. Sekarang yang ayat 113. Maka nalinabiin baladina amanu, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfirul lil musyrikin, memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrikin atau orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun orang musyrik tadi itu adalah kaum kerabatnya, mimbadi matabayyana lahumu, dari sesudah apa-apa yang telah terang lahum bagi mereka, anahum ashabul jahim, karena orang-orang musyrik itu adalah ashabul jahim, punya tempat di jahim ya, penghuni neraka jahim, jahanam. Di sini jahim ya, bukan jahanam ya. Kalau jahanam itu big fire, api besar, jahim itu adalah api penyiksaan. Sebenarnya sama-sama panasnya. Jadi 3 ayat ini saling menguatkan, Pak. Nabi dan orang beriman ora pantes nek njaluke ngapura wong musyrik. Ini bahasanya kan halus ini, Allah ini. Kalau sampai demikian kan, wah terus kadang kita kan, Allah wong donga ora gembrobyos ya kan gitu. Masalahnya bukan gembrobyos itu loh. Masalahnya boleh atau tidak, gitu loh masalahnya. Nah, di dalam surat 60 ayat 4, Pak, itu Nabi Ibrahim pernah berjanji akan mendoakan ayahnya. Surat 60 ayat 4, sebelum nanti kita lihat di situ.
sini kan dulu Nabi Ibrahim pernah berjanji ya. Qaula Ibrahima li abihi la astagfirona laka. Ya, pernah Ibrahim akan memintakan ampun untuk ayahnya. Maka di dalam surat ini 914 wa makana istighfaru Ibrahima li abihi ila an mau'idatin wa adaha iyahu falama tabayyanalah. Dan permintaan ampun dari Ibrahim pada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena sesuatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Itu loh yang surat 60 ayat 4 tadi. Jadi di dalam surat 60 ayat 4 Ibrahim berikrar, berjanji akan mintakan ampun pada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun, maka setelah telah terang baginya bahwa sungguhnya bapaknya itu aduwwun, musuh lillahi, musuh Allah, ya, tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas diri daripadanya. Jadi bareng ngerti diterangke yen bapakmu kuwi musuhku Gusti Allah, Ibrahim lalu tidak jadi, Pak. Melepas diri maksudnya. Walaupun pernah berjanji. Inna Ibrahima la'awalil halim, la'awatun halim. Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut, hatinya lagi penyantun. Maka kalau kita tidak menghubungkan ayat, kita juga tidak tahu ini janjinya Ibrahim di mana. Kalau cuma kita lihat satu ayat di 914 ini, oh ternyata di surat 60 ayat 4 Ibrahim pernah berjanji akan mendoakan ayahnya. Tapi setelah tahu ayahnya itu musuh Allah, ya Ibrahim lepas diri. Ya sudah, ikhlaskan. Itu, Pak. Bapak Ibu, kenapa orang yang tidak ada imannya itu tidak boleh didoakan, tidak boleh disolatkan? Karena memang sebetulnya sering saya sampaikan kemarin bahwa iman itu mahal sekali harganya. Maka orang yang beriman tidak beriman setelah kena siksa itu untuk menebus keimanannya itu, ya, dengan bumi ini seluruhnya, itu pun tidak bisa menebus untuk azab itu. Kita lihat surat 5 ayat 36. Innalladzina kafaru wa ana lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu. Sesungguhnya orang-orang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus dirinya dengan azab Allah, ya. Jadi gambarannya nek wong kafir itu punya bumi ini seisinya, ya. Dan semisalnya, jadi bumi seisinya bumi loro maksudnya gitu. Untuk menebus azab dari Allah di hari kiamat, ya, liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah matukub bila minhum, tidak akan diterima dari mereka, walahum adzabun alim, karena mereka itu memperoleh azab yang pedih, Pak. Coba bayangkan. Maka kita menjadikan seorang beriman itu sebenarnya juga sulit sekali, karena iman itu harganya mahal sekali. Kalau sampai kita punya anak kemudian tidak Islam, itu ya kasihan sekali. Karena namanya keimanan itu kalau dibanding bumi ya seperti ini, Pak. Bumi 2 kali, coba bayangkan ini. Bahasanya ini biar cermati. Mafil ardi, apa-apa yang di dalam bumi jami'ah seluruhnya. Wa mislahu, coba. Dan semisalnya, berarti kan 2 kali. Untuk menebus nanti tidak bisa, ya. Maka kalau kita lihat sebetulnya, kalau para pejabat negara, penguasa negara ini takut kepada
hari akhir, kemudian semua berbuat baik, Qur'ani, negara itu sebetulnya aman. Saling jujur, terbuka, nek wong Qur'ani ya salah ngaku salah, dan tobat dan sebagainya. Sangat indah sebetulnya kalau insan dan manusia itu sebetulnya menjalankan perintah-perintah Allah. Dan tapi kalau kesadarannya dalam kalbu itu terendam oleh pikiran yang akal pikirannya sifatnya adalah nafsu, kesombongan, serakah, dan kesadaran dalam hati ini tertutup, ya sudah, adanya ya seperti itu. Mungkin sudah salah, aku belum salah, sudah ini belum ini, dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya kalau semua itu di jalur Shiratal Mustaqim itu sebenarnya enak semua. Yang dipimpin enak, yang memimpin enak, ya. Mungkin pada jujurin itu gak penak kok Pak. Jangan dodol mengke yang tinggal teng belakang, pokoknya di pasar, nek pada jujur lho kuwi, sing tuku diteselani kono, dibok dhewe, wong liya aja jujur. Kan malah efisien, entuk bati iso nandangi yang liyane. Semuanya demikian. Maka kalau saya sekolah dulu ada cerita Putri Sihma di Jepara, di mana itu? Itu katanya wong do jujur neng pasar, ya penak sekali kalau di pasar itu semua orang jujur itu, dan tenan jan. Dia dodol bensin tak tinggal, wah aku yang mules nang nguri. Mboten masalah, aku wong tuku bensin doli dhewe, dianu dhewe diteselehne kono ya ora nek wong anu. Kan penak sekali sebenarnya kalau negara orangnya masyarakat itu sebenarnya jujur semua. Sebetulnya, tapi ya itulah namanya manusia. Nah sekarang gini Pak, kita kan kadang berpikir, ya mungkin bukan binasa. Kalau saya berpikir gini, lah terus yo ayatnya orang kafir demikian. Nek mbahku buyut biyen mungkin ono daerah kene, Nun Sewu nek kalau mbah buyut saya dikubur di Gamping sana. Di sini apa ya sana mau balik Sukarjo kan begitu. Pos ketekan ayat kan berpikir demikian. Ya. Durung sing sak mbah nawa nek bar mbah buyut. Lah, itu mungkin kan wong jenenge sak letingnya Pak EDW saja ya. Itu saja keadaan masih seperti itu. Ya, agama belum nyebar. Lah itu kita lihat Pak. Ini sebenarnya jawaban termasuk juga kalau wah nek wong edan iki piye mlebu swarga apa neraka? Nek mati cilik-cilike mlebu swarga apa neraka niku jawabane ayat niki sana. Termasuk orang-orang dulu yang mungkin belum ketekan itu, nanti kita lihat. Walaupun ini sudah saya sampaikan mungkin jangan lupa. Surat 4 98 dan 99. Artinya ya, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ayat ini sebenarnya ceritanya demikian. Nek wong sing tidak mampu lah, termasuk kan tidak berdaya Pak. Orang-orang yang dulu belum ketekan ayat itu kan tidak berdaya. Istilahnya tidak bisa berpikir apa tahu Shiratal Mustaqim itu wong ya ora nek mubalik tenan. Lah nek kaya ngono ki apa ya yang neraka kan pikirannya gitu, walaupun tidak sholat. Wong urung ana sing ngandani. Terus nek wong gila, orang gila, makanya ya ndak pernah sholat mah itu bagaimana? Anak kecil yang meninggal mah demikian. Nah, yang ini termasuk orang yang tidak percaya faulaika asallahu ayyakfu anhum. Jadi kalau tadi layas tatiuna hilatan walayah tadun sabila, karena tidak tahu jalan, karena tidak mampu juga, ya. Faulaika, maka mereka itu yo sing gila, yo sing biyen ora ketekan Rasul dan sebagainya itu, asallahu an yakfuwa anhum. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Coba
Wa kanallahu afuwan ghafura. Karena adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, kok demikian? Iya Pak, karena memang di dalam surat 50 ayat 16 ini Allah punya alat deteksi di dalam diri manusia ya, yang dibisikkan tahu. Jadi nek wong umur 10 tahun kok terus stres sampai meninggal umur 60 tidak pernah sholat, ini Allah di dalam hatinya itu Allah sudah punya tahu. Nek iki wong iki ora stres iki janjane takwa orang sudah tahu. Maka ini Allah yang lebih tahu. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Dan itu termasuk orang-orang yang dulu ya, itu mungkin kan ada Pak orang sebenarnya tidak paham agama, tapi dia nalurinya itu baik, nyolong yo ora gelem, ngapusi ora gelem ya, gawe rugine wong yo ora gelem, pengene gawe becik. Adakah begitu Pak? Ada, dulu ada. Tapi ada yang yo ora ngerti agama padha apa, ning ndugal pecah cilik ya wonten. Ya, itu loh umpamanya. Jadi alat deteksi Allah ada, maka walaupun belum ketemu Rasul dan sebagainya, belum ada orang yang menyampaikan ayat, belum ada yang ini, nah Allah akan tahu nanti ini masuk surga atau masuk neraka. Ayat itu bisa untuk pemahaman yang ke situ. Kalau tidak nanti wah terus gimana kalau jawab orang gila itu masuk surga atau neraka. Allah karena punya alat deteksi ya Allah tahu, tapi mudah-mudahan Allah memaafkan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha memaafkan. Kira-kira plong dereng nih oleh siapa nih? Ribun Mbak? Iya, jadi kita mungkin dengan nenek moyang kita tidak usah gelisah ya. Siapa tahu mungkin orang-orang tua kita mungkin karena dulu ya urung ngerti tenan, bisa saja wong kadang zaman itu saja sangat sedikit sekali orang yang menyampaikan ya, beda dengan sekarang zaman modern kita lihat di mana-mana sudah. Maka ayat inilah kalau ada orang yang tidak berdaya, mudah-mudahan Allah itu memaafkan. Sekarang kita lihat karakter kafir ya. Sekalian ini kita udari sedikit yang berkorelasi tentang kafir, karena kita tadi sudah lihat kalau mendoakan demikian dan sebagainya ya. Termasuk kita sudah tahu kalau nenek moyang kita mungkin belum ketekan ayat, belum kesampaian ayat, belum ada mubaligh yang menyampaikan itu seperti apa. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan ya. Salah satu tadi kita sudah lihat di surat 2 ayat 6 tadi. Kemudian coba Bapak Ibu lihat di surat Rum surat 30 ayat 53. Karena orang kafir itu adalah menutup diri. Wa ma anta bihadil a'ma. Saya ulang ya, wa ma anta bihadil umyi andolalatihim. Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan. Intusmi'u ila mayyu'minu bi ayatina. Dan kamu tidak akan memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Fahum muslimun. Mereka itulah orang-orang yang muslim atau berserah diri. Ini maksudnya memang kalau orang yang sudah mata hatinya itu tertutup ya, buta, kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang demikian itu Pak. Maka tadi saya sebutkan yang bisa membuka adalah orang itu sendiri. Kalau ada kotoran ya dibersihkan, ada penyakit diobati, ada tutupan ya dibuka.
Karena biasanya kalau orang-orang kafir itu yang berhubungan dengan ayat. Di dalam surah Luqman surah 31 ayat 7, wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan, ditilawahkan ayat-ayat kami, wala mustakbiron, dia berpaling dan menyombongkan diri, takabur, ka'alam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengarnya, kana fi udhunihi, ya, sumbatan. Jadi kalau orang kafir itu, yang kafir dengan ayat itu, kalau mendengar ayat itu berpaling, wala itu berpaling, kemudian sambil menyombongkan diri, seakan-akan tidak mendengar. Sepertinya telinganya ada sumbatan, padahal sebenarnya tidak ada sumbatan. Maka orang yang demikian itu, fabasirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan siksa yang pedih. Kabarnya gembira tapi siksa yang pedih. Korelasi juga surat 45 ayat 6. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natluha alaika bilhaq, kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Jadi ini ditantang. Wilo ayat Gusti Allah wis diwacake marang sira kanthi bener. Mula swara ndi atau berita sing ndi sakwise iki mau kowe arep percaya sakliyane kalam Allah lan keterang-terangane. Jadi di sini ditantang untuk orang-orang yang kafir itu, kalau sudah diterangkan dengan hak, disampaikan, ditilawah, masih kok tidak percaya. Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi. Fabi ayyi, maka dengan yang mana itu artinya hadisin, hadis berita kabar, ba'dallahi wa ayatihi, sakwise kabar sangka Allah, sakwise hadis sangka Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya. Yu'minun, mereka beriman. Jadi hadis itu artinya bisa berita, bisa kabar, bisa perkataan. Jadi wong mau di terus kowe arep percaya liyane ndi, liyane apa? Liyane Allah lan ayat-ayate, kan begitu maksudnya. Itu orang-orang yang kafir tadi. Kemudian kita korelasikan surat 6 111. Walau anana nazalna ilaihimul malaikata wa kalamuhum mul mauta. Ini kedahsyatan Al-Quran, ya. Kalau sekiranya kamu turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang mati berbicara, wa hassarna alaihim kulasayin, ya, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, kubulan makanu liyu'minun, niscaya mereka tidak akan beriman, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah mengendaki, walakina aksarahum yajhalun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau orang kafir itu nek wis kebacut kafir, Pak, mbok malaikat itu medun atau wong mati mau iso ngomong, itu ya tetap kafir nek sebagai kafir, karena sudah tertutup. Kolbunya itu sudah tertutup. Tapi kalau sudah dibukakan kesadaran, ya sadar. Ini yang sering saya tampilkan juga surat 639. Ini untuk menguatkan waladina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sumum bukmun, sumum wa
mung fi dzulumat. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat itu pekak bisu di dalam kegelapan. Jadi wis budek, wis bisu ana nggon peteng. May yasyallahu yudlilhu wa may yasya yaj'alhu ala sirati mustaqim. Kami adalah barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kesesatan saya disesatkannya. Maksudnya memang kalau dia itu tidak beri petunjuk, ya Allah programnya sesat ya akan disesatkan. Bukan Allah wong kuwi tak sesatke, tidak. Allah sudah memberi program. Kamu dalam petunjuk, mau kepada petunjuk, mendapat petunjuk. Kamu tidak dalam petunjuk, keluar dari petunjuk, sesat. Programnya itu. Kalau jalan ini yang ditempuh ya Allah tidak akan memberi petunjuk. Kalau kamu sesat itu ya sesatkan. Maksudnya begitu, bukan Allah kejem, wah kayak tak sintangi, kayak tak lebokin rokok, ya enggak. Jadi yang di prosesnya itu adalah manusia memproses diri, kemudian yang dibikin Allah itu programnya. Jadi sudah diprogram. Maka kalau ingin takdir baik ya mari kita jadi orang baik, kan begitu. Takdirnya ada dua. Kamu pengen takdir, wah aku ingin takdir baik kok, aku pengen sehat kok, kayak gitu. Tadi mangan narkoba. Wah aku pengen juga ya, turu jam 09.00 lagi tangi turu wedangan, turu meneh. Itu kan namanya tidak sudah ada ya. Aku pengen bojo ayu kok, ora golek, ora duwe duit. Kok ngendi? Wah gitu. Lah iya. Ora duwe duit, ora goro wong keset kok, sapa sing gelem, kan begitu. Mulane nek enten wong sing napa? Kalau ada orang yang cantik dengan perhiasannya, dengan solekannya, dengan dandanannya yang mahal-mahal itu, sing ora duwe ora wani. Sing wong sugih ning cetil ya ora wani, ya ora gelem wae nek ngono kuwi dit kowe maneman gitu. Upaya demikian. Ya yang wajar-wajar saja gitu kan. Sampai mana tadi kok belok ke situ, Mbak Umi? Ya kita lanjutkan dulu 17:46, waktunya masih dikit. Waja'alna ala qulubihim akinatan ayyafqahuna wa fi adhanihim waqra. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahda. Dan apabila kami menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, ya, walau ngala adbarihim nufuro, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Jadi nek ana wong nerangke Quran, Gusti Allah iku siji, hukume Allah itu jangan dibandingi. Tidak boleh musyrik dalam beribadah, tidak boleh musyrik dalam hukum, itu malah dia berpaling dan benci. Ini ayatnya juga ada. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Yang namanya itu ayat itu harus kita imani. Kalaupun mungkin kita belum paham, kita pending dulu. Wah, aku belum paham. Itu. Ini di akhirat, Pak. Pian bisa baca nanti ya. Orang kafir di akhirat itu seperti ini. Surah 39 ayat 71-72. Baca sendiri di rumah. Namun ini artinya saya baca. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir itu. Jadi di sana nanti
Apa rung tahu ketekan Rasul, apa rung tahu ketekan ayat. Jawabannya gitu kalau orang di neraka yang kafir itu tadi. Ya. Bukan yang lain. Maka kalau kita sudah mengerti ayat, oh sudah, kok sampai kita masuk neraka ya kasihan. Maka di sini kalau ayat ini dulu Rasul, ya sekarang yang siapa yang menyampaikan ayat? Apakah belum pernah dengar ayat-ayat sampai padamu? Pernah saya Jumatan di sana di Nurul Huda, saya dengar ayat kan begitu. Tapi kok jadi kafir? Lupa lo speaker saya di rumah tidur. Jumatan katanya Jumatan masjid kan kerungu ayat kan di corongnya gitu kan. Wah, maka di sini jawabnya pernah Pak saya dengar Jumat tapi saya tidur di rumah gitu. Nah berita ini goib, tapi nanti kenyataannya adalah konkret. Terusnya di ayat 72, ilat khulu abwaba jahannama khalidina fiha, dikatakan pada mereka masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu nanti kekal di dalamnya. Fabisa maswal mutakabirin, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Maka kalau penjaganya atau malaikatnya ngomong khalidina fiha, ya Pak, di akhirat nanti itu adalah tempat hari pembalasan, bukan tempat pembabusan dosa, bukan tempat penebusan dosa, tapi tempat pembalasan. Ya, di surga juga jannah juga khalidina fiha abada, di jahanam juga khalidina fiha abada. Maka mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang kafir, kita menjadi orang yang iman, bertakwa, menjadi orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang patuh, orang yang tunduk, orang yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk lingkungan sesama manusia. Bapak Ibu, waktunya sudah mepet, mungkin ada komentar atau pertanyaan? Oh ini jawaban yang dulu sing ditanya apa? Oke, kita selani waktu tentang sholat khusyuk, tidak apa-apa, ini satu tema biar kita paham. Dan ini saya sampaikan juga ayat yang tadi itu supaya kita jangan terus memvonis orang itu, wah mbah Ibian neraka jangan dulu, ya. Mungkin karena dia belum ketemu, belum kesampaian ayat, belum dapat ayat-ayat dari orang, belum ada mubalik dan sebagainya. Ya mudah-mudahan berlaku surat An-Nisa ayat 98-99 tadi. Itu nggih. Mari kita dulu baca. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.